membahas mengenai pendapat kita terhadap peran bahasa Indonesia. Jadi menurut saya, bahasa itu mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, dan oleh karena itu, dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengapresiasikan dirinya, sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan interaksi dan beradaptasi sosial selain di lingkungan ataupun di situasi. Bahasa juga merupakan alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena itu, bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang bisa digunakan oleh sesama masyarakat. Selain kehidupan sehari-hari, hampir setiap aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik berbahasa secara lisan maupun tulis dalam bahasa tubuh. Bahkan saat kita tidur pun, tanpa sadar kita dapat menggunakan bahasa. Bahasa juga diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu, masyarakat yang berinteraksi satu sama lain, dan berionisasi menggunakan bahasa itu, sehingga begitu pentingnya peranan bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring berkembangnya zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan. Di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Pada lingkungan kecil seperti keluarga dan masyarakat, kita dapat menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, tetapi pada lingkungan yang luas dan bersifat resmi digunakan sebagai bahasa Indonesia. Dengan dicetuskannya bahasa Melayu Riau sebagai dasar Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 lalu, perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat. Bahasa Indonesia semakin berkembang dan beradaptasi. Tetapi di sisi lain, bahasa Indonesia pun tetap memiliki peranan jabatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa tetap dijadikan eksistensinya di balik arus permasalahan kebangsaan yang menilik bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Terjadi fenomena negatif di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya, banyak orang Indonesia dengan bahasa yang memperlihatkan kemahirannya menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Tidak sedikit pula orang malu tidak bisa berbahasa asing. Oleh karena itu, sebagai bahasa yang besar, kita harus mengetahui pentingnya fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang utama adalah alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan yang bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara atau alat lain, misalnya tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Namun, bahasa sebagai alat komunikasi yang paling sempurna, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia, dan juga mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, dan alat pemersatu berbagai masyarakat dan berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Dan yang terakhir, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Dan yang kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Fungsi dan peran bahasa dalam pembangunan bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bahasa terdapat dalam pertanyaan sikap tanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bahasa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam
satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi puncak persatuan politik ke jalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dan kita dapat melihat pada pasal 36 UUD 1945. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau iptek. Iptek berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan iptek yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, TV, dan lain-lainnya. Di sisi lain, perkembangan bahasa Indonesia terasa belum seimbang dengan perkembangan iptek dan zamannya. Pengambilan konsep iptek dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, belum seluruhnya dapat dicarikan pedananya dalam bahasa Indonesia. Sebagai akhir, kosakata dan istilah asing itu mengalir deras ke dalam kanza kosakata pada bahasa Indonesia. Dengan demikian, peran strategis bahasa Indonesia sebagai bahasa peradaban modern masih memerlukan pengembangan yang lebih serasi dan serius sesuai dengan perkembangan iptek. Dalam rangka menuju ke arah peradaban modern, kita perlu memahami, menguasai, serta mengembangkan konsep-konsep iptek modern yang pada umumnya masih tertulis dalam baliasi asing, khususnya bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu fenomena bahasa Indonesia di generasi muda. Bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga merupakan media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Secara garis besar, bahasa dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang bentuk, sudut pandang makna, dan bentuk bahasa yang berhubungan dengan keadaan dalam mendukung perannya sebagai sarana berkomunikasi untuk sebagai kepentingan komunikasi pemakaian bahasa, dan hubungannya dengan aspek nilai dan aspek makna adalah peranannya yang terkandung dalam bentuk bahasa yang fungsinya sebagai alat komunikasi. Ketiga unsur tersebut secara kelangsungan dimiliki oleh semua bahasa di Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa, itulah kata bijak yang selama ini tertanam dalam benak kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia, bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tapi juga alat pemersatu yang berjasa dalam sejarah Indonesia. Namun, bagaimana sekarang ini di era milenial seperti saat ini, masihkah ada kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia? Salah satunya kelemahan orang Indonesia untuk bersaing dengan orang luar negeri, yaitu dengan menggunakan bahasa. Kultur bahasa Indonesia yang tidak menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar menggunakan sebagian besar rakyat Indonesia hanya bisa berbahasa Indonesia. Kesadaran itulah yang kini mulai disadari keinginan belajar dan menggunakan bahasa asing dan mulai tumbuh. Namun seiringnya waktu, keinginan belajar bahasa asing justru membuat bahasa Indonesia terpinggirkan. Banyak anak usia sekolah, terutama kaum milenial yang tinggal di kota besar, yang terlihat gagah berbahasa Indonesia. Banyak di antara mereka yang bahkan lebih fasih berbahasa asing daripada berbahasa Indonesia. Mengapa itu bisa terjadi? Keinginan mempersiapkan anak memasuki era globalisasi tentu boleh-boleh saja. Namun jika itu mengorbankan jati diri, bangsa yang gunanya itu harus terjadi, dan seperti yang dipikirkan anak-anak justru semakin asing dengan bahasa lokal. Menjamurnya bahasa bilagunal memperarahkan kondisi ini, yang beberapa sekolah yang berlabel sekolah internasional bahkan menggunakan bahasa asing seperti bahasa pengantar kegiatan belajar dan satu makna pelajar yang diajarkan hanya beberapa jam dalam seminggu.
Dahulu bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar sesuai kaidah bahasa yang tepat. Namun kini seiringnya dengan perkembangan teknologi dan peranan budaya luar, bahasa Indonesia rusak justru di tangan para pemudanya sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja masa kini, terutama di kota-kota besar yang sangat tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan membahasakan daerah dan bahasa asing, kemudian menyebutnya sebagai bahasa gaul. Kosa kata baru yang muncul untuk menggantikan kata yang dalam bahasa Indonesia. Misalnya, gue yang berarti bahasa Betawi, digunakan untuk menggantikan kata saya, lo, dan Allah untuk menggantikan kata kamu. Nyokap dan bokap itu digantikan dengan kata ayah dan ibu, dan muncul kosakata yang tidak jelas yang artinya seperti lebay, dan muncul partikel-partikel seperti sih dan dong. Ironisnya, penggunaan bahasa gaul tidak hanya untuk digunakan di lingkungan pergaulan, namun juga telah mendarah daging dan tak jarang digunakan oleh remaja sekolah. Bahkan ketika tes atau pelajaran bahasa Indonesia sekalipun, di sekolah remaja spontan berbicara dengan bahasa gaul dengan teman dan juga guru mereka. Dan juga mereka menggunakannya dalam percakapan sehari-hari dan menulis pesan singkat. Mulai dari remaja di tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai para mahasiswa. Sebagian besar dari mereka saat berkomunikasi telah jauh dari susunan keindonesiaan yang baik dan benar. Walaupun seperti yang kita ketahui, mereka semua berada dalam kalangan akademik yang masih mendapatkan pendidikan. Tetapi pada kenyataannya, bahasa Indonesia yang telah disusun rapi dengan EYD telah dijauh lupakan. Dari pengaruh tersebut, didapatkan 3 bahasa yang digunakan remaja saat ini, yaitu yang pertama bahasa prokem atau bahasa gaul yang merupakan bahasa yang digunakan di kalangan pemuda ataupun remaja yang dalam penggunaan bahasa seenaknya sendiri sehingga masyarakat tidak dapat memahaminya dalam proses komunikasi. Bahasa gaul merupakan bahasa yang digunakan di kalangan remaja karena pengaruh arus globalisasi. Bahasa gaul juga merupakan ragam bahasa Indonesia yang non-standar yang lazim digunakan baik itu di Jakarta pada tahun 1970-an yang kemudian digantikan oleh ragam yang disebut sebagai bahasa gaul. Bahasa itu karena berpengaruh terhadap waktu. Kemudian yang kedua yaitu bahasa asing. Bahasa asing yang merupakan bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal sebuah tempat tertentu, yang misalnya bahasa Indonesia yang dianggap sebagai sebuah bahasa yang asing di Australia. Bahasa asing juga merupakan sebuah bahasa yang tidak digunakan di tanah air ataupun negara asal seseorang. Sangat disayangkan bahwa bahasa asing, terutama bahasa Inggris, telah memperkaya kosakata bahasa Indonesia, dan yang tidak dipungkiri lagi, banyak di antara mereka yang menuliskan kosakata asing padahal kosakata itu telah di-Indonesiakan. Dan yang ketiga adalah bahasa daerah yang merupakan warisan kebudayaan dari daerah masing-masing di wilayah Indonesia. Bahasa daerah merupakan identitas dari daerahnya masing-masing. Indonesia yang kaya akan bahasa, tetapi sepertinya kita ketahui penggunaannya kadang tidak sesuai pada waktunya. Remaja yang berada dalam suasana formal dan lingkungan akademik seharusnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tetapi kenyataannya mereka masih membawa bahasa asalnya atau bahasa daerah. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan media sosial dewasa ini turut berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional digunakan sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan nasional yang beragam rasanya sulit disebarluaskan kepada seluruh masyarakat yang juga beragam bahasa daerah dan menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. Hal ini juga berlaku dalam penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, termasuk dalam menggunakan media sosial. Media sosial praktiknya menggunakan bahasa sebagai medium untuk saling berinteraksi. Bahasa menjadi persyaratan mutlak agar komunikasi para penggunanya dapat berjalan lancar. Di Indonesia, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan menjadi media yang paling populer digunakan semua lapisan masyarakat untuk berkomunikasi atau sekedar untuk unjuk diri.
Tiap generasi tumbuh dengan dirinya masing-masing. Kehidupan manusia yang sekarang ini terjadi dan kita saksikan bersama adalah kehidupan yang serba misterius dan makin sulit ditebak arahnya. Perubahan yang terjadi dalam skala luas semakin ditentukan oleh kebijakan individu, bukan hanya ditentukan dengan negara atau organisasi-organisasi. Contoh yang sangat jelas misalnya, kita bisa menciptakan popularitas individu melalui Instagram, Facebook, atau situs media sosial lainnya dengan cepat dan praktis. Kita bisa belajar banyak hal melalui YouTube, membaca informasi dari internet, berinteraksi dengan miliaran orang di seluruh dunia, dan sekaligus itulah yang umumnya generasi milenial atau generasi teknologi informasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Pudarnya bahasa Indonesia di kalangan remaja. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antar manusia dalam masyarakat memiliki sikap sosial, yaitu pemakaian bahasa yang digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Bahasa bukan individual yang hanya dapat dipakai dan dipahami oleh penutur saja, akan tetapi pemakaian bahasa akan lebih cepat bila antara penutur dan mitra. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampaian informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Inferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik dan tidak benar. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Dewasa ini, masyarakat sudah banyak yang memakai bahasa gaul dan parahnya lagi, generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul ini. Bahkan generasi muda inilah yang banyak memakai bahasa gaul daripada pemakaian bahasa Indonesia. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menambahkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Seiring munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, yang diantaranya yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Berbahasa sangat erat yang kaitannya dengan kebudayaan sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian menenggelamkan dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggul beban sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak mengikuti pembusukan itu. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Yang kedua, menurutnya derajat bahasa Indonesia, karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti bahasa gaul. Yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan terhadap bahasa Indonesia, dan pertanda semakin buruknya kemampuan bahasa pada generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul yang akan datang pada masa yang akan datang. Solusi bahasa Indonesia di generasi muda. Solusi agar bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat dikembalikan lagi, terutama pada remaja. Maraknya penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku di kalangan remaja.
Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampaian informasi. Kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku adalah antara lain disebabkan oleh adanya bahasa gaul. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baku. Dewasa ini pemakaian bahasa Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia film mulai bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat sekarang dan pada saat masa yang akan datang. Dan masyarakat sudah banyak yang memakai bahasa gaul, dan parahnya lagi, generasi muda di Indonesia juga tidak lepas dari pemakaian bahasa gaul ini. Bahkan generasi muda inilah yang banyak memakai bahasa gaul daripada pemakaian bahasa Indonesia. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam putarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam menanggulangan bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar menjadi tidak mengikuti pembusukan itu. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Saat ini jelas di masyarakat sudah banyak adanya penggunaan bahasa gaul, dan hal ini dipaparkan lagi dengan generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul. Bahkan generasi muda inilah yang paling banyak menggunakan dan menciptakan bahasa gaul di masyarakat. Yang kedua, munculnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja, dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Yang keempat, dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa gaul. Segala sesuatu pasti mempunyai dampak positif dan negatif. Begitu pula dengan bahasa gaul yang juga mempunyai dampak positif dan negatif terhadap penggunaannya dan orang lain. Dampak positifnya yaitu dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja lebih menjadi kreatif, terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini. Tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tidak mungkin jika pekerjaan rumah, ulangan, atau tugas sekolah dikerjakan dengan menggunakan bahasa gaul. Karena bahasa gaul tidak masuk ke dalam tatanan bahasa yang akademis. Begitu juga di kantor, laporan yang kita buat tidak diperkenankan menggunakan bahasa gaul.
Jadi ketika situasi kita dalam situasi yang formal, jangan menggunakan bahasa gaul sebagai komunikasi.